Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kang Yudi. Hah? Kopi yuk. Ya, ayo kita ngopi aja di atas ya. Ya, masuk. Ayo, Dek. Ayo. Oh iya, boleh. Silakan duduk, Pak Yudi. Ya, oke. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi itu kayaknya lagi sedih gitu gimana? Iya sedih, ini anak lagi sakit Pak, bingung. Oh, Aduh. sakit. Iya, Udah berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari. Iya, Itu udah dibawa ini ke dokter? belum. Belum, kenapa? Bingung masalah biaya. Aduh. Biaya. Iya, Oh, emang nggak punya itu BPJS? nggak punya Pak. Iya, kalau itu BPJS kan KIS ya. Iya, KIS nggak punya. nggak punya. Ya BPJS itu sama. Terkadang banyak yang nggak tahu kalau BPJS itu adalah KIS gitu. Belum pernah. Belum pernah. Oh, tapi udah pernah menanyakan ke desa gitu. Belum pernah. Oh iya, dulu gini ya, banyak yang nggak tahu itu kalau BPJS kesehatan itu adalah KIS. Kebanyakan mengetahuinya itu adalah KIS gitu. Padahal KIS dengan BPJS kesehatan itu adalah sama, itu juga gitu. Ya. Nah, Pak Yudi kenapa belum pernah menanyakan ke desa? Saya nggak tahu sama sekali Pak. Oh iya. Iya. Nah itu Pak Yudi itu bisa menanyakan ke desa apakah Pak Yudi itu dapat BPJS atau tidak. Biasanya kalau di desa ada datanya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau emang di desanya tidak ada, itu Pak Yudi bisa langsung menanyakan ke kantor BPJS gitu. Nah kalau di Cianjur sendiri kantor BPJS-nya itu ada di Jalan Bandung. Jalan Raya Bandung. Iya, tahu tempatnya. Kalau dengar info sih ya tahu tempatnya, cuman belum pernah ke sana. Oh, gitu. belum pernah. Iya. Iya. Jadi begini ya Pak Yudi dan dulur-dulur semua. Nah, untuk pertama kasusnya kan kayak Pak Yudi itu tidak tahu BPJS apakah dapat BPJS atau tidak gitu. Jadi permasalahannya di sini siapa tahu Pak Yudi itu dapat BPJS gitu. Ya, dulu juga kalau yang merasa tidak memiliki BPJS itu bisa menanyakan ke kantor BPJS ya atau ke desa dulu lah. Siapa tahu ada data di desa bahwa yang penerima BPJS yang dari pemerintah ya, yang PBI itu ada namanya. Nah, nanti dicek, ditanyakan. Kalaupun tidak ada, bisa langsung ke kantor BPJS ya. Kalau di Cianjur kan yang di Jalan Bandung itu ya. Iya. Nah, nanti Pak Yudi bisa ke sana atau saya menanyakan. Iya. Nah, dulu gunanya apa itu? Menanyakan ke sana. Pertama, kalau yang dari pemerintah itu kan PBI ya gratis, tidak perlu bayar. Ini tidak tahu kan apakah Pak Yudi ini mendapatkan yang dari pemerintah atau tidak. Yeah. Nah, pertama bisa langsung ke kantor BPJS ya dengan catatan membawa dokumen. Dokumennya seperti apa sih? Nah, dokumennya itu KTP dengan KK. Oh, itu doang. Ya, pertama misalkan langkahnya itu datang ke kantor BPJS, bilang aja mau mengecek gitu. Saya itu terdaftar atau tidak di BPJS gitu. Yeah. Karena gini, kebetulan saya juga di sini bekerja di sosial gitu, di sosial yaitu di PKH. Nah, kemarin itu ada KPM PKH itu tidak mendapatkan atau tidak mempunyai BPJS gitu. Sedangkan di PKH itu BPJS termasuk ke dalam komplementer ya gitu. Jadi yang PKH itu KPM PKH itu kemungkinan gitu dapat komplementer itu salah satunya itu BPJS gitu. Yang KIS itu ya BPJS kesehatan. Kan ada juga KIP untuk anak sekolah kan gitu, untuk bantuan sekolah. Nah, kalau yang kemarin itu ada berapa ya? Tiga keluarga
tidak memiliki sama sekali BPJS. Setelah saya tanyakan, belum pernah dari desa, belum pernah dapat kan gitu. Nah, ada juga yang salah satu anggota, jadi hanya satu anggota keluarga yang dapat BPJS, sedangkan yang lainnya tidak. Yang pertama, saya mencoba mencari tahu dulu yang 3 keluarga itu yang tidak mendapatkan sama sekali. Karena saya juga penasaran, ini anggota atau KPM PKH tapi tidak mendapatkan komplementer gitu. Namun di sini bukan ini ya, dulu ya, di sini saya itu bukan mendaftarkan, tapi pengecekan apakah keluarga ini dapat BPJS atau tidak gitu. Nah, saya langsung ke kantor BPJS dengan membawa berkas tersebut, keluarga-keluarga yang tidak memiliki BPJS. Nah, setelah saya melakukan pengecekan di situ, ternyata ketiga keluarga itu sebenarnya memiliki BPJS gitu. Jadi dari pemerintah itu sudah ada namanya, sudah termasuk penerima BPJS kesehatan ya, dari pemerintah. Nah, namun ketika pendistribusian itu tidak terdistribusikan atau gimana gitu, karena setelah ditanyakan ada yang kepesertaannya itu tahun 2018, sedangkan saya memeriksa itu pengecek tahun 2020 gitu. Jadi pertama kenapa saya melakukan pengecekan, kalau di pendamping PKH sebenarnya itu bukan tugas ya untuk melakukan pengecekan, namun dari segi sosial ya, ketika KPM kita tidak mendapatkan dan kita bisa ada akses atau bisa mengusahakan ya pengecekan, ya kenapa tidak gitu. Karena kan disayangkan, kasihan lah gitu ya, ketika apalagi emang anggota keluarga itu mendapatkan tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu dapat gitu. Jadi di sini saya hanya membantu gitu. Jadi sebenarnya bukan tugas kan gitu, bukan tugas, hanya kalau diibaratkan dari segi sosial ya itulah pekerjaannya gitu, membantu segala hal, terutama kan itu termasuk komplementer gitu. Nah, setelah melakukan pengecekan semuanya alhamdulillah ada gitu. Namun di situ saya tidak bisa melakukan pencetakan, karena untuk melakukan pencetakan itu harus keluarganya sendiri yang atas nama lah, minimal yang satu kakak misalkan mau mencetak yang istrinya, berarti suaminya yang datang gitu. Kalau saya kemarin hanya meminta pengecekan dan sama pegawainya itu dikasih nomornya ya, nomor peserta BPJS-nya. Nah, saya pun disarankan di situ bisa untuk pengecekan itu melalui mobile JKN gitu, yaitu ya bisa di-download di Play Store gitu. Nah, di sini juga saya kemarin diberitahu bahwa di sini ada cara-cara untuk aktivasinya gitu ya, untuk aktivasi. Nah, di sini akan ada untuk registrar yaitu aktivasi, dan ada untuk pendaftaran baru. Jadi yang untuk pendaftaran baru itu adalah yang kepesertaan mandiri. Nah, jadi bagi yang sudah memiliki kartu BPJS, di situ hanya register atau daftar akun saja gitu. Daftar akun, nanti dimasukkan kartu BPJS-nya, nomor kartu BPJS-nya. Dan ini ya dulu kemarin pas saya coba pengecekan melalui aplikasi ini, ada yang bukan permasalahan ya, tapi di situ ada error di salah satunya yaitu tanggal lahir. Jadi ketika nanti misalkan Pak Yudi nih sudah ke sana, ternyata Pak Yudi dapat dari pemerintah, nanti bisa di-download langsung. Nah, ketika mau register dan errornya itu misalkan di tanggal lahir, itu Pak Yudi bisa mencocokkan tanggal lahir yang ada di kakak ataupun di KTP. Gitu ya. Dulu begini, kalau kemarin saya pertama memasukkan sesuai dengan KTP ya, nomor tanggal lahirnya KTP KPM saya, ternyata error, tidak sesuai. Nah, saya kemudian mencoba mengganti atau menyesuaikan dengan yang di kakak, karena kebetulan tanggal lahir yang di KTP dengan di kakak itu berbeda
gitu, kemungkinan salah input atau apa gitu ya. Ya. Nah, ternyata yang di KK itu sesuai dengan yang ada di aplikasi yang di BPJS datanya. Dan alhamdulillah register pun disetujui, dan setelah itu pengecekan semua alhamdulillah ada 4 anggota, anggota keluarganya itu ada semuanya BPJS-nya gitu. Nah, jangan lupa juga kan di situ ada aktivasi email, verifikasi email, bukan aktivasi, verifikasi email dan nomor handphone ya. Ketika nomor handphone itu nanti ada kode OTP ya, gitu. Kodenya langsung dikirim ke nomor tersebut. Jadi pastikan nomornya yang aktif dan ada pulsanya. Nah, untuk yang keluarga yang kedua itu nomor handphonenya aktif namun tidak ada pulsanya gitu. Nah, ketika itu tidak bisa, error gitu. Ya kemungkinan memang harus ada pulsanya. Jadi otomatis mungkin yang ngirim biasanya kan gitu. Ya. Nah, kode OTP-nya itu harus dikirim ulang atau otomatis, tapi harus ada pulsa gitu. Jadi nanti harus ada pulsa ya minimal lah. Nah, 5.000 atau 2.000 untuk juga. Yang sama sekali ya sama sekali tidak memiliki BPJS. Jadi langkah pertama yaitu coba tanyakan dulu ke kantor desa, siapa tahu ada data di sana, atau bisa langsung ke kantor BPJS untuk menanyakan. Nanti di situ kalau emang dicek ada, berarti ya tinggal diaktifasi aja atau bisa dicetak langsung di situ. Namun misalkan kalau anggota keluarga yang lain mengecek, berarti hanya dikasih nomor peserta BPJS-nya aja yang terdaftar gitu. Nah, yang kedua yaitu yang salah satu anggota keluarganya hanya satu anggota keluarganya gitu yang dapat BPJS gitu. Sedangkan biasanya kalau yang dari pemerintah itu salah satu anggota keluarga itu rata-rata 3 atau 2 minimal orang tua, berarti suami dan istrinya biasanya. Nah, dari situ saya coba melakukan pengecekan gitu. Pengecekannya tidak perlu lagi ya kalau yang sudah memiliki salah satu kartu. Misalkan kartunya itu seperti ini. Nah, kartu KIS, kartu Indonesia Sehat gitu. Nah, ini yang sudah punya itu tidak perlu mengecek gitu. Jadi biar pengecekan ini biar kita nggak penasaran lah gitu. Apakah keluarga kita yang lain itu dapat BPJS atau tidak gitu. Pengecekannya sama, kita download mobile JKN dulu di Play Store. Nah gitu, kemudian aktivasi atau register ya, register di untuk akun gitu. Nah, untuk nomornya tinggal dimasukkan sama, yaitu nomor pesertanya, kemudian nick kan gitu, nicknya seperti tadi. Kalau ketika ada kesalahan di nick, istilahnya nomor nick tidak sesuai, kan di sini ada nick juga. Nah gitu ya, di kartu BPJS ini sudah ada nicknya, tapi tidak sesuai. Nah, kita bisa coba dengan yang di KTP atau di KK gitu. Nah, nanti misalkan berhasil register, kemudian login. Nah, nanti tinggal ngecek di menu kartu. Nah, nanti ada keluar semuanya. Misalkan satu keluarga itu ada 4 orang yang memang terdaftar di BPJS Kesehatan dari pemerintah, yang PBI ya, yang gratis. Nah, itu akan ada. Namun jika emang tidak muncul, kemungkinan yang lainnya belum dapat gitu. Itu pun informasi dari kantornya sendiri. Jadi selain dari informasi yang saya berikan tersebut, nanti bisa tanya langsung ke kantornya ya semuanya gitu. Jadi nanti Pak Yudi juga harus coba cek ya, siapa tahu kan Pak Yudi dapat gitu. Jadi kalau memang dapat tinggal bisa dipergunakan itu untuk berobat gitu. Ya, nanti dicek kalau ada kesulitan atau gimana, nanti bisa saya bantu ke sana. Boleh Pak, siap gitu. Oh iya, dan dulu untuk pengecekan itu gratis ya, pokoknya jangan sampai ada pungli atau segala macam. Pokoknya gratis, tinggal langsung datang aja ke sana gitu. Dan untuk yang belum punya, misalkan dari PBI yang dari pemerintah tidak punya, kalau saran saya sih daftar mandiri gitu, karena manfaatnya sangat banyak ya gitu untuk kesehatan kan. Misalkan sekarang kita sehat bugar, belum tentu kan besok kita itu sakit, dan
mending kalau kita punya uang untuk berobat Nah, gitu. Kalau tidak punya gimana kan iya, gitu. iya. Kalau punya BPJS itu hanya 1 bulan sekali kan apa pembayarannya. Anggap aja kita gotong royong Iya, gitu. iya. Kalaupun kita nggak sakit ya alhamdulillah kita bisa bantu orang lain yang sakit Oh, gitu. Iya, gitu. iya. Sistem BPJS kesehatan itu kan gitu, sistemnya gotong royong. Hmm, Ya, kalau kita daftar BPJS, bayar mandiri, kita tidak sakit, ya berarti kita menolong orang yang sakit, yang oh, gitu ya. menggunakan gitu. Tapi kalau kita sakit, orang lain berarti kan yang menolong kita. Iya. Kalau misalkan saya nggak bisa, boleh minta bantuan Bapak? Iya boleh Siap. gitu. Kita kan friend. Ya, siap. Semuanya dulur ya gitu. Kalau emang malu kan ada juga yang malu untuk ke kantor gitu ya. Bisa lah ajak siapa gitu saudaranya gitu ya. Bisa nggak perlu sendiri gitu. Namun untuk saat ini PSBB gitu biasanya kan dibatasi ya di kantornya. Nah nanti bisa minta bantuan ke security-nya aja gitu. Nanti juga pasti dipandu di sana dah Iya, iya, iya. gitu. Itu aja Pak Yudi. Ya, Ya itu kita aja. sekarang ngopi aja lah Siap, ya. Pak. Jangan Siap. terlalu dipikirin gitu. Siap. Maksudnya ya meskipun kita sedang sedih tapi kita tuh harus ini karena positif selalu positif gitu. Siap, Harus Pak. selalu Ya, positif terima gitu. kasih atas saran semuanya, Iya. Pak ya. Mudah-mudahan apa anaknya sehat Amin, gitu. amin. Cepat sembuh, Amin. nggak nyampe harus dibawa ke rumah sakit ke Amin, dokter amin. gitu. Iya, Iya, mudah-mudahan sehat gitu. amin, amin. Oh iya dulur-dulur, nanti jika pingin informasi apa gitu yang kita bikin gitu, informasi apa gitu kita cari, ya kita bisa upload gitu. Nah, nanti tulis aja di kolom komentar ya. Itu jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Gitu dengan subscribe eh, itu bisa memotivasi kita gitu untuk terus lebih berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat Iya, gitu. iya. Dan semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat gitu. Dan Jangan lupa share ya ke teman-teman ya yang biar lain. seluruh Indonesia itu tahu semuanya gitu tentang BPJS ya. Iya, pokoknya gitu ya. Salam ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.